From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Oftentimes I hear people ask, sebenarnya apa sih tujuan Tuhan dalam hidupku? People ask, Tuhan mau aku apa sih? Aku di sini untuk apa sih? Terus kalau Tuhan punya satu tujuan, kenapa sih aku kok nggak mampu ngelakuin dan hidup sesuai visi Tuhan itu? Nah, yuk hari ini kita mau belajar sama-sama. By the way, I'm sharing live from Penang. As some of you guys might have known, aku sekarang ada di Penang for about 3 weeks, tapi aku belum ganti citizenship, masih orang Indonesia. Jadi aku lagi antar kakak dari papaku untuk berobat di Penang, and turn out the results were not so good. Jadi dia perlu operasi, it's a long process. Tanteku ini umur 70 tahun, jadi nggak punya smartphone, nggak bisa bahasa, jadi kita seharian berdua terus, makin mesra. Jadi a day in my life would typically be bangun, terus siap-siap baca firman, atur urusan dokter sambil curi-curi waktu kerja, jualan batu, ya kan? Terus aturin makan malam, terus habis itu connect her with the family buat video call, habis itu baru aku night walk devotion, dan akhirnya aku menyelesaikan kerjaan yang belum selesai, puji Tuhan. It's very packed dan agak kurang personal space, rada sulit buat aku worship yang benar-benar sesuai yang aku pingin, ideal, yang bisa kusyuk, wake up, worship on bed gitu. Kalau siang rada full di RS, kalau malam bisa sih di jalanan, tapi rada serem karena sering di catcall, bahkan sampai beberapa kali ada orang yang berhenti. Kalau di lobby, kagak ada lobby dan kagak ada swimming pool. Jadi ada aja hal-hal yang membuat aku merasa seolah-olah aku nggak bisa nih worship, aku nggak bisa nih ngelakuin kehendak Tuhan. Bukankah ini yang sering kita alami? Nggak jarang kita merasa kayak terbatas untuk melakukan panggilan Tuhan karena ada banyak sekali challenges. Di case ini aku bisa mikir, kalau aja aku di Surabaya dan tugasku itu hanya kerja aja, pasti aku bisa. Nggak juga sih, karena di Surabaya ada tantangannya sendiri. Kalau aja aku di CUHK masih kuliah doang, pasti aku bisa. Coba boleh bantu share screen schedule Elita di CUHK. From morning till night, all time. Habis belajar, terus review, ya kan? Full. Ini aku screenshot dari tahun 2000, berapa ya? 2020. Ya kan? Jadi, seringkali kita bilang gitu, kalau aja aku gini, aku pasti bisa gini. Kita semua punya satu tujuan dan pekerjaan baik yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan kita, tapi seringkali kita merasa nggak bisa lakuin panggilan Tuhan secara maksimal, karena aku situasinya gini loh Tuhan, aku nggak bisa, aku masih kerja, aku harus siap buat merit umur berapa aku ini sekarang, atau aku kan udah punya anak, aku kan keluarganya yang tipe harus bareng-barang terus. Aku tuh mungkin nggak bisa di area situ. Nyatanya adalah dalam setiap musim apapun, pasti ada challenges-nya sendiri. Tuhan, kita nggak mungkin panggil kita untuk lakuin sesuatu yang nggak mungkin kita gapai. Kan aneh banget kan Tuhan kalau misalnya dia bikin sedan Mercy. Misal ya, Tuhan bikin Mercy. Terus Tuhan bikin sedan, Tuhan paksa sedannya harus bisa angkut 500 sak karung 50 kilo, berarti 25 ton. Berarti nggak cengli dong, nggak cengli gitu loh manufacturer-nya. Nah, atau seolah-olah ada pabrik produksi pisau apel, tapi pisaunya nggak disertai kemampuan untuk bisa potong apel. Respon kita pasti, gimana sih manufacturer-nya, ya kan? Sama halnya dengan Tuhan. Kalau dia membuat kita untuk satu pekerjaan baik, tapi kita sebenarnya nggak mungkin bisa lakuin, aneh banget Tuhannya.
Jadi hari ini kita mau kulik sama-sama sebenarnya apa sih yang jadi fungsi dari setiap kita, apa sih panggilan kita, dan apa sih yang sebenarnya seringkali bikin kita merasa nggak bisa menggapai sesuai dengan apa yang Tuhan panggil dan tetapkan dalam kehidupan kita. Boleh next? Oke. Kita mau baca sama-sama dari Efesus 2 ayat 10. Boleh nggak aku undang teman-teman yang dari Moy untuk on mic dan baca? Anyone dari Moy? Oke, silakan. For we are his workmanship, his own master work, a work of art, created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used. Amin. Amin. Oke, mantap. Amin. Thank you. Jadi we are his workmanship. Kita his workmanship. Kita created in Christ Jesus. Lalu di sini juga ada good works which God prepared for us. Nah, yang pertama yang aku belajar adalah kita adalah manusia dengan significant spare parts. Yang pertama, kita itu punya potensi yang lebih dari manusia biasa. Dibilang di sini bahwa we are God's masterpiece, dipahat dengan khusus. Kita buatan Allah. Jadi kita sebenarnya memiliki kemampuan yang nggak cuma terbatas pada kemampuan tubuh, kemampuan pikiran, perasaan, tapi kita juga punya kemampuan roh. Kita bisa lakuin pekerjaan roh, kita bisa punya buah roh, kita bisa mengasihi, bisa memiliki pengendalian diri, bisa bersuka cita. As you guys know, aku tipe orang yang kadang-kadang bisa ketawa dan gak bisa tahan. Jadi sebelum aku mulai, aku doa, Tuhan berikan aku pengendalian diri, karena aku percaya aku punya kemampuan roh. Terus kita juga bisa fight roh lain, seperti roh ketakutan, karena roh yang ada pada kita lebih besar. Nah, kita punya kemampuan khusus yang Tuhan pahat secara khusus dalam kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, dibilang, boleh next slide? We are created in Christ Jesus. Berarti seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi kita sebagai orang yang di dalam Kristus, sebenarnya kita mampu menjadi ciptaan baru. Kita bukan always terjebak dan terbatas dalam old habits. Aku nggak bisa nggak lakuin old habits. No, kita punya kemampuan untuk jadi ciptaan baru. Nah, dengan dua kemampuan ini, kita dipanggil untuk satu pekerjaan baik. Kalau kata Efesus 2 ayat 10 yang tadi dibaca sama Moy. Boleh next? Oke. Aku rangkum tujuan kita menjadi 3 tujuan utama. Yang pertama adalah kita dipanggil untuk hidup sebagai manusia baru yang meninggalkan kemelesetan. Dibilang di 1 Tesalonika 5 ayat 23, "Now may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit and soul and body," 3 hal, spirit, soul, and body be kept blameless. Dalam terjemahannya itu dibilang terpelihara sempurna tanpa bercacat. Berarti kita dipanggil untuk memelihara tubuh, jiwa, dan roh dengan tidak bercacat. Maksudnya jangan sampai terdapat kemelesetan di cara pikir, cara hidup, pola rasa kita. Karena kita dipanggil untuk serupa Yesus. Nah, menariknya di sini dibilang whole spirit, soul, body. Berarti manusia punya kewajiban untuk keep it di the area whole spirit, soul, and body. Tapi kan seringkali kita mungkin terlalu fokus di area spirit, yang lain terbengkalai. Nah, di riset tesis program magister, aku menemukan gitu, bahwa 1 dari 5 orang tua, mungkin kalau kita bisa relate, 1 dari 5 orang tua tidak mendukung pertumbuhan spiritual anak, karena orang tua itu berpikir bahwa
kegiatan spiritual itu bisa mengganggu pekerjaan dan studi anak. Jadi sering kan ada kata-kata kayak, udah jangan banyak-banyak, fokus aja, nanti kamu jelek nilainya, nanti kamu nggak bisa sukses kerjaannya. Ternyata dari penelitian yang aku lakukan, dibuktikan bahwa siswa bisa maksimal dalam pekerjaan, kerohanian, kesehatan, dan hubungan keluarga. Aku ulang ya, 4 hal. Kerohanian, pekerjaan, kesehatan, hubungan keluarga, tubuh, roh, dan jiwa secara bersamaan. Jadi yang aku temukan adalah kedisiplinan rohani dan kesehatan tubuh memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keberhasilan pekerjaan. Siapa bilang sih, siapa yang membuktikan bahwa ikut Tuhan itu mengurangi kemampuan kita untuk bisa excellent dalam pekerjaan? Siapa bilang? Nyatanya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa mencapai kemaksimalan roh, jiwa, dan tubuh. Balik lagi, aneh kan kalau dia suruh kita jangan meleset di roh, jiwa, tubuh, tapi sebenarnya kita nggak bisa. Tuhan kita bukan Tuhan yang aneh. The research proves that we can be excellent di roh, jiwa, dan tubuh. Yang kedua, panggilan kita yang kedua adalah untuk hidup berpusat pada kekekalan, bukan kesementaraan. Karena kita ini manusia baru, kita bahkan disebut eklesia atau called out assembly. Jadi nggak mungkin kalau kita manusia baru, kita masih hidup dalam visi yang sama, yang lama, yang sama dengan orang dunia. Ya hidup ya menyesuaikan dong dengan standar dunia. Enggak. Kalau masih sama, berarti kita belum called out. Kita belum dipisahkan. Jangan-jangan kita belum jadi manusia baru. Kita dipanggil untuk hidup dalam kekekalan, bukan kesementaraan. Sehingga decision kita seharusnya eternity-based. Contoh, kenapa kita kerja? Apakah pekerjaan ini sebatas untuk kesementaraan atau kekekalan? Betul kok, kita perlu uang. Siapa sih yang nggak perlu? Di Penang operasi pertama yang kuku kemarin lakukan, totalnya 80 juta. Pikir habis operasi selesai kan, pulang hore. Ternyata ada tes habis operasi. Tesnya doang, harganya juga sekitar 80 juta. Hasilnya cuma 1 halaman, reportnya cuma tulisan yes or no boleh kemoterapi. Ini belum kemonya, tesnya doang. Butuh kok, uang itu perlu. Belum hotel, belum makan di sini 3 minggu. Uang itu perlu, uang itu bukan dosa, dan uang memungkinkan segala sesuatu, tetapi uang bukan segala sesuatu. Uang bukan dosa, uang memungkinkan segala sesuatu, tetapi uang bukan segala sesuatu. Jadi seberapa banyak uang yang kita butuh, pekerjaan apa, dan di mana pekerjaan yang kita ambil, pasangan hidup yang seperti apa yang aku pilih, keluarga seperti apa yang saya mau bangun, are we taking God and eternity into account when we decide all these? Kita dipanggil untuk hidup melakukan hal-hal yang berpusat pada kekekalan. Tujuan ketiga adalah untuk hidup dalam kemaksimalan seturut dengan kapasitas yang telah Tuhan rancangkan. Kita dipanggil untuk maksimal. That's the keyword. Dalam pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan. Pekerjaan baik ini dipersiapkan oleh Tuhan. Berarti Tuhan yang merancangkan pekerjaan baiknya seperti apa. Tujuan hidup kita bukan kita ciptakan sendiri, tetapi kita temukan dari Tuhan sebagai pencipta yang telah memiliki tujuannya, yang embedded. Contoh, beberapa tahun lalu aku lupa, my sister Lynn punya MacBook ditaruh di meja. Satu hari datanglah keponakan. Kalau kecil kan dibilang, kalau makan nggak boleh ya tumpah-tumpah di meja. Jadi keponakan ini mungkin tumbuh dengan mindset seperti itu kan.
Waktu mereka lagi duduk-duduk di meja, ya kan, mereka minum tuh Coca-Cola. Nah, supaya Coca-Colanya nggak tumpah di meja, tebak Coca-Colanya tumpah di mana? Coba teman-teman boleh, yang udah kebayang boleh chat di chat box. Betul. Setelah diterawang, Coca-Cola itu tumpah di MacBook. Lalu tebak apa yang jadi nasib laptop Lin setelah itu? Nasibnya adalah tertimbun dalam beras, karena ada yang bilang katanya kalau misalnya dimasukin beras nanti laptopnya bisa mengalami kebangkitan dan hidup kembali. Ternyata tidak semudah itu, Ferguso. Pada intinya, yang mau dirangkum dari cerita ini atau this analogy adalah laptop malfunction. Laptop itu rusak pada saat dia tidak digunakan sesuai dengan tujuan penciptanya. Pada saat dia dipakai jadi alas meja, pada saat MacBook jadi wadah Coca-Cola, dia jadi rusak. Mungkin kita kayak waktu lihat ini kita bilang obvious banget gak sih? Kita pun demikian. Kita tidak bisa berharap hidup dengan kepuasan maksimal jika kita tidak hidup dalam desain yang Tuhan has prepared for us. Makanya jangan kaget kalau mungkin kita merasa, kenapa sih kok gue suka kacau? Kenapa sih kok gue suka error? Gitu. Mungkin we are malfunctioning because we are not living according to how we are designed to live. Atau ada yang bilang tujuan hidupku adalah bahagia. Tapi lucu, apakah kita hidup dalam kemaksimalan sesuai dengan yang Tuhan persiapkan? Misal, Pastor Martin pernah kasih contoh, Tuhan kasih kita tujuannya hidup 100 tahun. Tapi supaya kita bahagia, kita makan KFC setiap hari dan jadinya hidup 30 tahun. Itu juga not okay, karena that's not living dalam kemaksimalan. Tujuan hidup kita bukan kita ciptakan sendiri, dan tujuan hidup kita juga bukan diciptakan oleh orang lain. Misal, dari penilaian orang, atau kita benchmark dari pencapaian orang lain. No, kita poema, kita dipahat khusus setiap kita. The thing is, jangan sampai kita sibuk untuk mencari dan mencapai tujuan hidup orang lain, sampai kita nggak pernah move closer to finishing our own vision. Jangan sampai kita sibuk mencapai tujuan hidup orang lain, sampai kita nggak pernah move closer to our own vision. Beberapa waktu lalu aku berhenti kerja dari my previous job, dan cari kerja dari April, ya kan? Berarti April, Mei, sekarang pertengahan Juni. Baru 2,5 bulan. Karena ada visi khusus yang Tuhan taruh di hatiku, tapi aku belum dapat pekerjaan yang pas. Sedangkan ada teman-teman di NE yang baru cari dan langsung dapat. Aku ada loh kepikiran kayak, waduh, kenapa sih Tuhan orang-orang yang di Jakarta tuh udah pada dapat? Bahkan orang-orang dari China balik ke Indo lagi, udah pada dapat. Aku terlalu terlambat, karena mereka semua sudah, Tuhan, aku kapan? Aku akan terlihat terlambat jika aku bandingkan dengan orang lain. Tapi aku tidak terlambat jika aku lihat sesuai dengan track yang Tuhan tetapkan dalam kehidupanku. Sebenarnya, to be honest, dari awal bulan Mei, Tuhan itu taruh di hatiku. There are things that I want to shape about you before you go. Something I want to finish first about you, gitu. Tapi aku ya pura-pura kayak, mungkin ini bukan dari Tuhan. Karena seharusnya Tuhan itu cepat sekali jalan tol. Jalan doa adalah jalan tol, gitu kan, asumsinya. But maybe like kayak, aduh Lord, this is already too long, 2,5 bulan compared to others, dan my standard itu 1 bulan hunting harusnya udah ketemu yang perfect job gitu. Sampai akhirnya Tuhan kirimin juga Pastor Rika untuk kasih pesan yang sama.
di pertengahan Mei yang aku sudah lupakan itu. Dan sekali lagi, dia mengatakan pesan yang sama di awal Juni. That there is a process yang memang Tuhan izinkan terjadi sebelum aku pergi. Kemaksimalan kita adalah seturut dengan pekerjaan yang Tuhan rancangkan. Apa yang kita lakukan akan dapat penilaian dari orang maupun diri kita sendiri juga bisa menilai. Tapi baik atau tidaknya, maksimal atau tidaknya, bukan berdasarkan track orang lain atau pikiran kita atau standar jalan tol doaku tadi, tapi baik atau benarnya dan maksimal atau tidaknya cuman benar kalau kita benchmark berdasarkan God's design. Jadi 3 panggilan ya yang kita belajar sama-sama. Next. Nah, lalu kenapa kok manusia yang sudah punya significant spare parts masih saja merasa tidak berdaya dan tidak bisa live a life for significance atau sesuai dengan tujuan khusus yang Tuhan tetapkan. Padahal kan udah significant spare parts, ada tujuan khusus, klop dong harusnya. Tapi kenapa? Apa sih yang sebenarnya membatasi? Tuhan ajarin aku 4 hal. Yang pertama adalah tidak sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Next. Ingat gak waktu pertama kali kita ketemu terima Tuhan, mungkin doanya adalah aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, seringkali kita bisa merasa terbatas karena kita merasa kurang ini dan itu, merasa nggak layak, merasa nggak layak. Nah, tapi sebenarnya jika kita sungguh-sungguh menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, maka seharusnya kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus menyelamatkan kita dari hidup yang lama dan mengampuni segala dosa kita. Sehingga kita bisa dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah dan melakukan panggilannya. Bukan lagi kayak, karena aku orangnya lemah, berdosa, aku nggak bisa, aku ini nggak layak. Kalau kita terima Yesus sebagai Juru Selamat, seharusnya kita tahu bahwa kita diampuni dan dilayakkan. Iya, dulu aku emosional, dulu aku mencuri, dulu aku suka zina, mungkin atau dulu aku malas, atau kita bisa bilang dulu aku ABCD. Tapi saat aku menerima Yesus sebagai Juru Selamat, kita tahu bahwa Ia mengampuni segala dosaku, and firman Tuhan bilang jelas, by His wounds I am healed. Aku dilayakkan untuk hidup dalam pekerjaan baik yang Ia tetapkan. Contoh, aku pernah merasa nggak layak dan tertuduh kalau mau ngomongin Yesus ke satu kelompok orang ini ya, tidak sebut merek. Karena aku pernah buat salah dulu. Tapi saat aku menerima Yesus sebagai Juru Selamat, aku juga seharusnya menerima pengampunan dan pemulihan dari Tuhan sehingga aku dilayakkan kok untuk pekerjaan baik itu kalau memang Tuhan mau aku share. Nah, selain menerima Yesus sebagai Juru Selamat, kita juga menerimanya sebagai Tuhan atau Tuan. Berarti di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan, since that day onwards, kita menempatkan Yesus di atas karena Tuhan seperti Tuan. Yesus di atas, kita sebagai hambanya Tuhan di bawah. Kita menempatkan Yesus di atas dan diri kita di bawah. Setiap aspek kehidupan kita di bawah Kristus. Kita bukan lagi Tuan atas hidup kita. Berarti kalau ada kata-kata bukan lagi, berarti dulu kita Tuan. Berarti since the day kita terima Yesus sebagai Tuhan, ada hal-hal yang harus kita rubah kok memang. Kita harus sadar bahwa, oh ada hal-hal yang aku sudah harus mulai rubah diriku di sana. Jadi sudahkah kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Tuan, dan Juru Selamat yang mengampuni dan melayakkan kita dari segala dosa? Nah, seringkali sulit bagi kita untuk hidup bagi Yesus karena merasa, aku sering dengar kayak mungkin, aku banyak berkorban sih untuk Tuhan. Aku ini tiap hari baca firman loh. Aku ini worship.
Aku bahkan ada paket lengkap, aku juga melayani dan aku melakukan banyak sekali hal untuk Tuhan loh. Tapi kok hidupku gini-gini aja ya? Terus atau perkataan lain mungkin kayak, kalau aku lakuin ini emang Tuhan bakal kasih aku apa sih? Seolah-olah kalau ikut Tuhan itu banyak hal yang harus dikorbanin dan gak sebanding dengan apa yang Tuhan bisa berikan. Dan jika kita selalu merasa bahwa Tuhan itu berhutang, seolah-olah Tuhan belum pernah memberikan nyawanya, kita perlu bertanya kepada diri kita, sudahkah aku betul-betul menerima Yesus? Bahkan kita bisa hidup sekarang pun bernafas. Aku bernafas sekarang, bisa ngomong. Sehingga aku bisa ngelakuin hal ini. By itself adalah pemberian Tuhan. Kita dilayakkan untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. By itself adalah pemberian Tuhan. Emang siapa sih Elita sebelum ketemu Tuhan? Bisa apa sih Elita sebelum Tuhan pulihin? Melayani Tuhan atau memberi dana, daya, doa, bukan seolah-olah aku sedang menolong Tuhan dan membuat hutang Tuhan semakin banyak ya buat aku, semakin banyak hutangnya Tuhan kepadaku. Tapi melayani by itself adds up to the list of gifts atau pemberian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Melayani adalah penambahan satu lagi pemberian Tuhan. Karena siapa sih kita sampai bisa jadi rekan Tuhan buat doain orang, rekan Tuhan buat pelukin orang. We love because God first loved us. 1 Yohanes 4 ayat 19. Aku dengar banyak orang bilang ke aku gitu, Elita keren sih, bisa layanin anti-uncle, kayak anterin uncle operasi, terus anterin anti operasi selama berminggu-minggu. Keren sekali si Elita hatimu. Let me tell you the truth, guys. To be honest, ada saatnya di mana aku merasa I'm very annoyed, I'm very tired. Karena urusin orang sakit itu banyak yang harus diurus, banyak yang harus dibantu. Sekedar ambil minum, tiap kali minum aja dibantu. Belum lagi menenangkan ketakutan-ketakutan mereka. Apalagi kalau orang yang merasa kesakitan kan pasti bisa banyak luansyang atau ocehan-ocehan. I'm very tired. I can be very annoyed. But when I come before God, aku yang sebenarnya annoyed, kacau, gak bisa mengasihi, dipeluk sama Tuhan, dihiburkan dan dikuatkan sama Tuhan, lalu dimampukan untuk mengasihi dan melayani mereka sekali lagi. I can love, I can melayani, karena benernya balik lagi, itu satu hal lagi yang sebenarnya Tuhan kasih. Pemberian Tuhan nambah lagi satu dalam hidupku. Kita perlu stop merasa Tuhan itu berhutang, seolah-olah Tuhan belum pernah memberikan nyawanya dan banyak hal lain dalam hidup kita. Karena jika kita belum bisa menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kita akan selalu ada di posisi di mana kita merasa kekurangan. Dan jika kita merasa selalu kurang, maka akan selalu ada aja hal lain yang kita mau kejar sebelum kita kejar tujuan Allah. Contoh, aduh, gue kurang kasih, jadi sorry ya bro, gue mau kerja dulu supaya banyak duit dan bisa diterima sama orang-orang. Baru deh kita bahas tentang lakuin panggilan Tuhan ya. Atau aku hangout lagi aja deh, bodo amat deh, skip firman hari ini daripada left out. FOMO bro. Pasti akan selalu ada hal-hal yang kita kejar sebelum kita kejar panggilan Tuhan, karena kita selalu merasa kekurangan kalau kita nggak pernah benar-benar terima hal besar itu. Terima Yesus. In my waiting, aku berpikir, God, I've sacrificed a lot, see. I sacrificed my work in Singapore. Look at the fame that I can get. Working not in Indonesia, bro. Working in Singapore. Gitu kan pikirnya. But Tuhan juga ajak aku loh untuk mikir saat aku pikir I've sacrificed a lot. Coba pikir deh Elita, Tuhan bilang. Sebutin 3 hal terbesar yang kamu pernah lakuin untuk Tuhan. Ayo kita semua sama-sama berpikir ya.
Sebutin masing-masing 3 hal terbesar yang kita pernah lakuin untuk Tuhan. Di hati aja, gak usah di chat box. 3 hal terbesar, aku pikir kan. Oh, yang pertama Tuhan, keluar dari kerjaan. Yang kedua, mengampuni orang yang sudah berbuat jahat sama aku, gitu kan. Yang ketiga, Tuhan, memberikan waktuku setiap hari buat Tuhan. Worship 1 jam, firman 1 jam, doa juga. Yang keempat, baca Alkitab berkali-kali Tuhan. Udah habisin Alkitab. Ya kan? Dengan semangat-semangat berkobar. 3 hal terbesar yang aku pernah lakuin untuk Tuhan. Pertanyaan kedua. Sekarang coba pikirin 3 hal terbesar yang Tuhan pernah lakuin untuk masing-masing dari kita. 1, memberikan nyawanya sampai mati di kayu salib. 2, diludahi, ditelanjangi, dicabutin janggutnya sampai berdarah, dihina buat aku. 3, selalu mengingini aku dan tunggu aku, no matter how many times aku udah usir Tuhan and shut him away. Sekarang dari 2 pertanyaan ini, dari apa yang hal terbesar kita lakuin buat Tuhan, versus apa hal terbesar yang Tuhan lakuin buat kita. Ada nggak sih 1 hal aja yang Elita pernah lakuin buat Tuhan, yang lebih besar dari apa yang sudah Tuhan lakuin dalam hidup Elita? I kept quiet, guys. Karena dalam 10 hal besar yang aku lakuin bagi Tuhan, di sepanjang aku hidup, nggak ada satupun yang lebih besar dari apa yang Tuhan lakuin dalam hidupku. Nggak ada. Lalu kenapa kita kok bisa ya merasa bahwa saat kita sacrifice tuh kayak Tuhan itu berhutang banyak banget. Sedangkan dalam hidup kita, sebesar apapun yang kita lakukan, nggak ada satupun kok hal yang lebih besar dari yang Tuhan sudah lakukan. Yang kedua, kenapa kita bisa merasa terbatas? Manusia bisa susah mencapai tujuan Tuhan untuk hidup dalam kemaksimalan sesuai kapasitas yang Tuhan berikan karena tidak sungguh-sungguh, suka kompromi. Boleh next slide? Oke, di Yohanes 10 ayat 27 dibilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saat Roh Kudus mengingatkan, memperdengarkan suaranya, adakah kita mendengarkan atau berkompromi? Gila, dia kan dosanya zina, gua kan amarah doang, iri doang. Tetap dosa sih. Saul mengkompromikan firman Allah dengan tidak menyembelih binatang musuhnya. Dia kehilangan kerajaan. Ananias dan Safira berbohong kepada Roh Kudus, berdusta, kehilangan nyawa. Simpson kompromi, kasih tahu tentang rahasianya, dia kehilangan kekuatan penglihatan dan nyawanya. Musa melanggar perintah Allah dengan memukul batu, dia kehilangan hak istimewa untuk memasuki tanah perjanjian. God treat it very seriously. Beda sama Yusuf. Waktu digoda Potifar, dibilang dia mungkin waktu kita dengar ceritanya, Yusuf digoda Potifar, selesai. Kita lupa bahwa Yusuf digoda Potifar berhari-hari ternyata. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Yusuf tidak. Mungkin kadang-kadang kita mikir, mungkin kalau kayak gini nggak dosa ya Tuhan. Kalau mungkin duduk doang, diranjang dia gitu nggak dosa kali ya. Yusuf tidak find the line between sin. Tapi Yusuf strict dengan dosa. Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Bukan kayak, bentar ya, ayo kita sama-sama keluar. Yusuf lari keluar, meninggalkan. Yusuf nggak bikin alasan.
waduh nanti nggak enak sih sama dia. Nggak apa-apa kali ya, sekali aja toh nggak ada orang, ini sekali dan terakhir kalinya. No, but Joseph immediately see it as a great sin, and he puts it this way, a great sin against God. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? A great sin against God is a very big reason, terlebih dari 1001 alasan keterbatasan yang dia bisa bikin di hari itu. A lot of times kita terbatas untuk melakukan tujuan dan pekerjaan baik yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita dan kompromi. Karena kita consider, aku maunya gini Tuhan. Atau, nanti what will other people think ya kalau aku kayak gitu. But are we considering what God feels in the situation? Are we considering God in the situation? Contoh aku di Penang, aku mau worship yang kusyuk, agak sulit kan di kamar. Aku harus night walk, jadi aku jalan di jalan raya keliling 1 jam untuk night walk worship. Aku pikir kan, masa aku tinggalin kuku sendirian, nanti gimana ya dia perasaannya? Atau bisa juga kan aku beralasan, aku udah seharian sih kerja dan urus-urus, capek sih kalau aku harus jalan lagi sejam untuk night devotion. It's what others feel, it's what I feel. Tapi we tend to skip what will God feel ya about this. Yang ketiga, yang membuat kita tidak mampu adalah tidak hidup sebagai manusia baru. Kita semua punya pola dalam kehidupan which is formed as we grow up. Setiap kita pasti punya beberapa dari false beliefs ini. Nah, seringkali false beliefs ini menghambat kita untuk hidup dalam tujuan Tuhan. Contoh, aku punya martir syndrome. Kecenderungan martir, pola martir. Jadi misal aku di Penang, aku mau night walk, aku merasa bersalah kan karena nggak ajak tante juga. Aku merasa ada keharusan untuk mengorbankan tujuan hidupku untuk connect sama Tuhan, supaya dia nggak sendirian di kamar. Tapi karena aku identify nih, aku punya pola martir, aku jadi bisa berpikir lebih logis dan shake it off when this kind of situation happens. Oke, pagi aku sudah jalan kok sama dia, siang pun aku sudah kerja di kamar temenin dia, jadi it's okay kalau misalnya aku pergi 1 jam dan night walk, toh juga aku bisa set up supaya dia bisa video call sama keluarga. Ya, waktu aku jalan malam, aku masih kepikiran, tapi dari responding demi responding, Elita yang dulu mungkin bakal cancel aja, gak usah night devotion. Jadinya sekarang udah bisa, oke, ambil langkah, dan tetap jalan. Nah, ayo sama-sama kita reflect, kita punya yang mana aja, supaya kita bisa saling mengaku, saling mendoakan, sembuh, dan responding. Yang pertama, yang menghambat itu kalau kita punya pola lost. Jadi, mudah merasa ditinggalkan, merasa sendiri, takut kehilangan banyak hal. Yang kedua, pola untrust. Jadi, di situasi ini bisa sulit percaya orang lain, sulit terbuka, mudah menentang otoritas, mudah merasa diremehkan, seringkali merasa tidak dianggap. Jadinya kan pasti kalau mau lakuin tujuan hidup yang Tuhan tetapkan jadi kayak sulit gitu. Yang ketiga, over dependent, bergantung sekali kepada orang lain. Jadi orang lain dibiarin pegang kendali atas hidupnya, dia ngikut aja orang bilang apa itu yang dia lakuin. Over independent yang keempat, semua mau dilakuin sendiri, nggak mau ditolong, nggak mau memperlihatkan kelemahan, bodoh amat, gue lemah, yang penting gue bisa sendiri, nggak usah ditolong. Nah, aku juga punya kecenderungan ini. Jadi dulu kalau misalnya teman-teman melayani, kan ada teman-teman yang usher mau bukain pintu gitu kan, aku kayak jangan bukain pintu, aku bisa sendiri gitu. Jadi kan kayak orang lain juga nggak bisa melayani aku kan. Nah, aku bisa identify, jadi sekarang kalau dibukain pintu, makasih ya. Oke, terus fear. Selalu dalam bayang-bayang ketakutan kalau akan terjadi sesuatu yang nggak baik ke diri sendiri atau ke orang-orang di sekitar.
6, martir syndrome. Selalu korbanin diri sendiri. Ya nggak apa-apa deh. Aku aja deh. Nggak apa-apa, korbanin diri sendiri. Yang ke-7, spoiled. Harus banget dapat apa yang dimau. Harus banget dituruti. Seolah-olah semua dalam kendalinya dia. Yang ke-8, unloved. Merasa pola ini bisa merasa kayak nggak diutamakan, bisa sering merasa kayak paling kurang, merasa nggak dikasihi, nggak diterima, mudah kecewa kalau ekspektasinya ke orang lain nggak tercapai, nggak terjadi, merasa unloved. Yang ke-9, unsos. Bisa sulit, punya pola sulit bersosialisasi, nggak nyaman kalau ada di dalam satu kelompok. Yang ke-10, low self-esteem. Menilai dirinya rendah, nggak layak untuk dapetin sesuatu yang baik. Aku mau kejar dia, tapi mungkin dia terlalu baik bagiku. Aku mau ini, tapi mungkin aku nggak bisa sih, soalnya aku ini nggak terlalu bagus orangnya. Incapable, merasa nggak punya kemampuan yang cukup, jadi cenderung merasa selalu gagal. Dan yang terakhir, achievement. Achievement kayak apa? Merasa selalu kurang dan merasa kayak harus achieve. Merasa harus terus buktiin bahwa dirinya itu layak untuk terima penghargaan. Nah, of course, kita semua punya salah satu atau beberapa. Kalau aku beberapa dari false beliefs ini, because it's by how we are raised and by how we grew up. But good news is, setelah kita identify, kita bisa bawa itu di bawah kaki salib Tuhan. Karena by God's truth, siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita semua adalah manusia baru yang memiliki kemampuan untuk menang dan dimerdekakan dari pola yang tadi kita identify dan terbentuk katam as we grew up. Karena kebenaran mampu memerdekakan kita. Dan karena kita masing-masing punya kemampuan yang lebih dari sekedar perasaan, pikiran, kesehatan. Tapi kita juga punya kemampuan roh. Boleh kita identify kita yang mana dari ke-12 ini, dan kita bisa share ke teman-teman DNA atau Femcel atau pemurid supaya kita bisa sama-sama mendoakan dan identify so that the next time kita merasa terbatas, kita bisa identify. Aku terbatas gara-gara yang mana ya? Apa gara-gara aku ada pola martir? Jadi aku kayak nggak bisa ngelakuin ini karena aku pengen mengorbankan diri, akhirnya benernya bukan diriku doang, tapi pekerjaan Tuhan juga jadi dikorbankan deh. Oke? Oke, yang keempat. The next thing yang membuat kita bisa sering terbatas untuk melakukan tujuan Tuhan dalam hidup adalah salah fokus, salfok. Sometimes we know apa yang Tuhan mau, but we keep on asking, sebenarnya kehendak Tuhan apa sih? Ada amin? Jadi, Tuhan, apakah Tuhan pengen aku pergi ke kota itu dan memuridkan, mengabarkan Injil di sana? Tuhan, apakah aku harus dimuridkan dan tertanam? Tuhan, apakah Tuhan mengkehendaki aku untuk worship setiap hari atau seminggu 2 kali? Tuhan, kehendak Tuhan itu aku merit kapan sih? Dan dengan siapa sih? Padahal kehendak Tuhan yang jelas sudah dinyatakan bahwa sama yang sepadan. Nah, oftentimes kita menghabiskan banyak waktu untuk mencari kehendak Allah yang terkesan tersembunyi, sampai-sampai kita nggak punya waktu untuk melakukan kehendak Allah yang udah jelas, udah dinyatakan. Mungkin sometimes kita perlu bertanya ke diri sendiri, apakah kita sedang mencari apa yang jadi kehendak Tuhan, atau kita sedang menunggu Tuhan untuk menyetujui apa yang kita suka tanpa peduli apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kebenarannya adalah jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.
Contoh, aku dapat visi Tuhan tentang di mana Tuhan mau tempatkan aku selama 6 bulan. Tapi aku kok kayak sulit banget untuk ke tempat itu, dan aku masih aja di sini-sini aja. Jadi I pause my life, dan aku kayak merasa kurang bergairah gitu loh, untuk melakukan hal-hal lain yang Tuhan percayain saat ini dengan maksimal. Padahal sebenarnya kalau kita belajar dari Yusuf, Yusuf dipanggil untuk punya posisi. Di Kejadian 37 ayat 7 bilang, kemudian datanglah berkas-berkas saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas Yusuf. Panggilan Yusuf, dia bukan jadi orang buangan kan panggilannya. Tapi dia dipanggil untuk punya satu tujuan khusus. Tapi what Joseph and us as the reader in the Bible saw was dia ada di sumur, dia dibuang, dia jadi hambanya Potifar, terus dia di penjara. Dan dalam setiap persinggahan, menariknya, di persinggahan apapun yang Yusuf berada, untuk diproses, Yusuf selalu melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. What we could not see dengan mata jasmani adalah in every place Joseph was at, dia selalu one step closer to his true vision and the kingdom. Menarik, Yusuf dibuang di tanah asing. Terus Yusuf jadi hambanya Potifar. For our information, Potifar adalah seseorang yang bekerja untuk istana. Makanya pada saat Yusuf lakukan kesalahan, dia dimasukin ke penjara istana. In every place, actually, secara faith, Yusuf was always one step closer and closer to the palace. Jadi, jangan bingung dan khawatir tentang apa yang kita nggak tahu, karena kita mau sama-sama percaya bahwa Allah yang Maha Tahu itu, Allah yang helikopter view itu, adalah Allah yang Maha Kasih kok, yang mengasihi kita. Dan ingat, sama pekerjaan khusus dan baik yang Dia tetapkan bagi hidup kita. Ayo kita terus kerjain pekerjaan baik yang telah Ia nyatakan, walaupun when we see it with mata jasmani, kita kayak lihat, jauh amat gue dari palace. Mungkin secara faith, what we can actually see was we are one step closer and closer to the palace. Kebenaran yang kedua, ada tujuan dan ada juga kendaraan. Jangan sampai gagal fokus, di mana kendaraannya akhirnya jadi tujuannya. Contoh, di Kejadian 12 ayat 1-3. Boleh nggak aku minta CUHK geng untuk baca Kejadian 12 ayat 1-3. Oke, bisa nggak? Nggak, Oke. bisa. 1, 2, 3. berfirman dan akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan berkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum bumi akan mendapat berkat. Thank you. Oke. Kira-kira tujuan Tuhan bagi Abraham apa? Di sini kita ketemuin beberapa kata kunci. Tujuan Tuhan bagi Abraham adalah pergi menjadi berkat. Kendaraannya adalah menjadi bangsa yang besar. Namanya akan masyhur. Dia akan diberkati. Nah, seringkali manusia bisa aja mengejar gimana ya caranya supaya aku diberkati, gimana caranya supaya aku makin beken, makin famous, gimana caranya supaya aku jadi makin besar. Tapi lupa kalau itu sebenarnya kendaraannya aja yang dipakai Tuhan untuk kita mencapai tujuan sesungguhnya. Tapi bukan itu tujuan hidupnya.
Oke, lalu final part, bagaimana kita bisa kembali pada desain awal yang sebagai manusia dengan significant spare parts yang bisa dan berdaya untuk menghidupi tujuan yang memang Tuhan khusus persiapkan dalam kapasitas kita. Yang pertama, kita perlu mengenal Allah dan kuasa kebangkitannya yang memberikan kita identitas baru. Boleh next? Yes, thank you. Yang ku kehendaki ialah mengenal Allah dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Menerima Yesus sebagai pemberi keselamatan berarti kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sadar nggak sih waktu kita dibaptis kan pastor biasa bilang, mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Which means menerima Kristus bukan sedangkal kayak, puji Tuhan aku diselamatkan, hore, haleluya 12 kali. Tapi sebenarnya diselamatkan dari apa sih? Diselamatkan dari tubuh dosa, perbudakan dosa, diselamatkan dari maut. Hidup kita yang dulu pabrik dosa, diperlengkapi dengan mesin-mesin dosa, mata untuk lihat aneh-aneh, tangan untuk berdosa, pikiran untuk asumsiin orang-orang lain, tuh semua lu punya kesalahan, gue asumsiin kan, mulut untuk melukai, hati untuk menyimpan kesalahan orang. Itu mesin-mesin pabrik dosa kita, tapi good news is saat kita diselamatkan pabrik dosa itu mati. Sehingga setiap pola warisan yang, ya aku memang dari culture ini, aku memang raised by family yang keras, aku memang disakiti terus, jadi aku kayak gini. Aku warna foto karakternya memang kayak gini, pola warisanku kayak gini. No, kita sudah diselamatkan dan kita sebenarnya punya kuasa untuk pilih aku mau bangkit dan aku mau responding. It's time for us untuk sadar bahwa kebangkitan Yesus bukan dongeng yang kita terima dengan hore, tapi kebangkitannya membawa kuasa untuk mengubahkan hidup kita. So quit living like, aku nggak bisa kalau nggak berdosa. I have no choice but to not be tidak berdaya. No. Kebangkitan Yesus membuat pabrik dosa kita mati, and we have the choice and capability to live or not live in God's calling. Itulah kebenaran yang sejati tentang kebangkitan. Yang kedua, daily submission terhadap firman. Next. Oke. 1 Korintus 15 ayat 31 bilang, Paulus berkata, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Di sini kita belajar bahwa mengikut Tuhan itu terus-menerus. I die daily, kata Paulus. It's not a one-time feeling, but it's a daily decision. It's not a one-time feeling, but it's a daily decision. Jadi bagaimana kita hidup bagi Tuhan dan bukan untuk diri sendiri, caranya adalah through daily submission. Setiap hari kita harus kasih makan roh kita, karena apa yang kita beri makan akan makin bertumbuh, dan apa yang kita biarin kelaparan akan mati. Contoh, kucing dikasih makan jadi gemuk, tanaman disiram, kalau nggak disiram, dia jadi mati. Sama halnya kalau kita kasih makan ego, ya ego akan bertumbuh. Kalau kita kasih makan ketakutan, ya ketakutan bertumbuh. Kalau kita kasih makan roh, ya roh kita juga akan bertumbuh dan hidup. Nah, makanan roh adalah truth, worship, and fellowship. Kita perlu daily submission. Yang pertama terhadap truth, terhadap firman. Masa sih dari tahun pertama kita keterima Tuhan, sampai sekarang kita udah percaya lama, tapi pergumulan kita terus-menerus tentang susah banget konsisten baca firman. Remember, we're not doing God a favor saat kita baca firman. As in kita sudah menyelesaikan duty dan obligationku Tuhan untuk baca firman-Mu. Kita seharusnya sadar that actually we are doing ourselves a favor when reading His Word. Amsal 4 ayat 20-22 bilang firman itu menyembuhkan. Kita kok yang sebenarnya perlu firman, karena kita orang sakit yang perlu sembuh, orang bimbang yang perlu prinsip. Dan
Kita mau mengalami kuasa firman dengan cara menerima firman dengan kerelaan hati. Misal, firman tegur kita tentang uang. Kita bisa aja curiga dan mikir, God is against me. Tuhan nggak mau aku happy, nggak mau aku sukses. Atau misal firman tegur tentang mengampuni. Kita bisa aja mikir, duh, God is not on my side. Tuhan kenapa sih harus sayang dia dan ingetin aku untuk ampuni dia? Truth is, setiap kita punya sadness, trauma, luka, keinginan. Tapi pada saat Tuhan mengingatkan kita untuk melepaskan, He is not against us. Misal pengampunan. The past pain can destroy us unless we let the word of God to heal us. The past pain can only destroy us unless we let the word of God heal us. God is not against us. Di rumah sakit aku baca quote di ruang dokter. They may not deserve your forgiveness, but you, in every way, deserve peace. Firman itu menyembuhkan. Tapi sudahkah kita menerima firman dengan kerelaan hati dan mengizinkan firman untuk bekerja dalam hidup kita? Our lives harus semakin relate sama apa kata firman, bukan firman yang semakin relate sama our lives. Makanya agak kurang pas saat kita merasa, aku hari ini nggak dapet apa-apa, karena aku hari ini nggak bisa relate sama firman. Jangan-jangan kita baca dengan hati yang, Tuhan aku hari ini pokoknya pengennya belajar tentang ini, ditegur tentang ini. This is a form of me submitting to God atau me demanding God to submit to me. Nah, yang ketiga, selain daily submission terhadap truth dan juga worship, kita perlu makanan roh yang selanjutnya yaitu fellowship. Attach yourself to a community that supports your growth in Christ. Di Galatia dibilang, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sering banget orang mikir, kalau misalnya reach out nanti nggak bisa bertumbuh, karena dibantu terus. Aku jadinya mau berusaha sendiri aja, supaya aku bisa bertumbuh. At a first glance, ini kayak seem like a convincing mindset gitu, tapi kurang tepat. Kenapa? Contoh, my uncle habis operasi kaki tahun lalu. Jam pertama, dia perlu dibantu didorong pakai hospital bed dari ruang operasi ke kamarnya. Malam pertama, tuh tadi jam pertama ya, pakai hospital bed. Malam pertama, dia akan dibantu pipis pakai selang, kateter, karena belum bisa dipakai kakinya untuk jalan ke toilet. Hari kedua, dia dibantu latihan duduk dan tekuk kaki. Hari ketiga, dia dibantu latihan berdiri dan jalan sedikit-sedikit pakai tongkat. Hari keempat, dia dilatih untuk coba naik turun tangga, dan seterusnya akhirnya latihan naik sepeda dan lain-lain. Sometimes we do need the hospital bed karena we can't walk. Sometimes we do need tongkat untuk support kita sampai kita bisa improving dan bisa berdiri tegak. Baru one day dengan kaki yang sudah bisa berjalan, kita bisa dorong orang lain yang mungkin pakai kursi roda. It's okay untuk hidup saling dengan orang lain. That's how we are designed anyway, to be relational. Serupa dengan Yesus yang juga berelasi dengan Bapa. It's okay to need other people. Di dalam Tuhan, satu mengalahkan 1000, berdua mengalahkan berlaksa-laksa. Kita perlu komunitas yang membantu kita untuk pulih dari keterbatasan supaya kita bisa hidup maksimal dalam tujuan yang Tuhan tetapkan. Firman bilang, hendaklah kamu saling mengaku, saling mendoakan supaya kamu sembuh. We need a community. Seperti itulah kita didesain. Dan yang terakhir, yang keempat, don't give up, but fully serve the season you are in, because delay doesn't mean denied. Don't give up. Paulus bilang, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk mencapai panggilan sorgawi. Don't give up, tapi terus berlari. Sama-sama aku juga berusaha berlari untuk mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan. Just like Joseph yang belum lihat, tapi dia terus-menerus lakukan yang terbaik di tempat di mana dia berada. Dia live by faith and not by sight. Sehingga dalam setiap masa,
saat mata jasmani hanya bisa lihat dia ada di foreign land, tapi mata imannya bisa terus melihat tujuan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupnya. Di sumur, di rumah Potifar, di penjara, hingga menafsirkan mimpi raja, he is always one step closer kepada tempat yang Tuhan tetapkan bagi hidupnya. So don't give up. Mungkin kita seperti Yusuf yang masih nggak tahu gue di mana sih ini, tapi by faith, again, kita might be one step closer. Ingat, sama-sama firman Tuhan bilang, firman adalah pelita bagi kakiku. Tapi seringkali kita paksa, firman harus seperti lampu sorot. Aku harus bisa lihat 10 tahun ke depan bakalan terjadi apa. No, firman Tuhan bilang, firman adalah pelita bagi kakiku. Pelita berbeda dengan lampu sorot. Pelita bisa menerangi beberapa step ke depan aja, tapi as we bring pelita itu sambil jalan, terus melangkah bersama pelita, kita jadi bisa lihat lebih lagi. So let's be faithful and fully serving the season that we are in. Karena apa yang terkesan tertunda seperti Yusuf, belum tentu itu kayak sign dari Tuhan, ini di-cancel, ini nggak jadi. Yuk, kita sama-sama belajar. Tuhan menegur aku melalui perenungan ini, terutama banyak sekali kegagalan dan sangat besarnya ketidakberdayaan yang aku rasa dalam mengejar visi Tuhan beberapa waktu ini. Banyak banget orang yang tanya aku, Elita, jadi kapan kamu? Kamu kapan, El? Seriously guys, aku menantikan visi yang Tuhan taruh ini dalam hatiku supaya bisa terjadi more than you guys could imagine or even ask. Tapi aku mau percaya bahwa aku adalah God's masterpiece yang diperlengkapi dengan built-in significant spare parts, sehingga aku bisa dan aku nggak terbatas untuk live for God's significant purpose in my life right now at this place. Kita berjuang sama-sama ya, as one community. Hai BCC Families, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Yesus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Families. God bless.